Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Bagus Nureza dengan NIM 0451946638 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pengerjaan tugas praktikum, yaitu tugas praktikum 3 mata kuliah basis data. Di dalam video ini saya akan melakukan dua part atau dua sesi untuk melakukan pengerjaan tugas praktikum tersebut, di mana saya akan melakukan praktikum yang pertama praktikum transaksi dan yang kedua adalah praktikum basis data terdistribusi. Adapun basis data yang akan digunakan adalah basis data yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya, yaitu tugas 2, yaitu basis data rumah sakit ya. Jadi ERD-nya atau Entity Relationship Diagramnya seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan perintah-perintah transaksi ya pada pelaksanaan praktikum transaksi seperti commit, rollback, checkpoint, dan trigger ya. Oke, langsung saya lanjutkan membuka kontrol sumnya. Sudah aktif ya. Saya stop dulu. Langsung menuju localhost-nya. Nah, ini dipastikan dulu kalau tipe data setiap tabel di database rumah sakit itu tipenya InnoDB ya. Oke, sebelumnya saya buat terlebih dahulu ya tabel tambahannya, yaitu obat dan transaksi obat, biar nanti agak lebih mudah ya. Soalnya nanti untuk perintah yang keempat itu berkaitan dengan perintah trigger. Setelah yang terakhir nanti saya akan jelaskan itu berkaitan dengan dua tabel yang barusan saya tambahkan ini. Oke. Harga stoknya langsung saya buat untuk tabel yang kedua, transaksi obat ya. Transaksi terus code ID pasien,
di obat, jumlah total harga. Bentar, ada yang salah. Saya cut dulu. Oke, sudah ada tabel obat. Sudah ada ya transaksi obat. Oke. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan perintah komit ya. Nah, sebelumnya pilih menu rumah sakit. Oke. Terus pilih routing. Di sini klik new routing. Nah, di sini perintah yang pertama itu fungsi komit ya. Itu berfungsi menandakan bahwa transaksi telah selesai dilakukan dan terjadi perubahan data ya. Oke. Ini saya tunjukkan dulu. Saya akan parameternya, memberikan parameternya. Berarti ini saya buka terlebih dahulu ya data pasiennya. Ini ya pasien saya tadi. Ini saya dulu. Oke. Saya akan menambahkan parameternya seperti ini ya. Nanti bisa dilihat perbedaannya. Ini saya akan membuat routing yang pertama dengan routing namanya transaksi 1 tanpa spasi. Nah, ini
Saya akan memberikan parameter, tapi tanpa komit dulu, biar dapat dilihat perbedaannya. Oke, kita go. Oke, bisa langsung di execute atau masuk ke menu SQL untuk memanggil transaksi satu. Caranya seperti ini ya. Nah, nih. Nah, di sini kan ada penambahan ya, penambahan pasien dengan ID pasien 106, nama pasien itu, dan seterusnya. Oke, nah, ini perbedaannya kalau tidak diberi perintah commit, itu di sini hanya nampak di layar tampilannya saja, tetapi tidak masuk benar-benar di double pasiennya. Ini contoh ya, saya refresh, ya masih tetap sama ya, tidak ada nama itu ya. Oke, langsung kita buat rutin namanya transaksi 2. Ini parameternya di sini nih, biar benar-benar masuk di database di tabelnya. Ini saya berikan perintah commit, langsung go. Oke, aku transaksi 2. Nah, ini gitu ya. Nah, ini saya refresh ya data pasiennya, dia akan masuk nih. Perbedaannya tadi ya, tanpa commit. Kalau membuat routing untuk call transaksi tanpa commit dan dengan commit. Oke, selanjutnya fungsi rollback ya, fungsi transaksi rollback ya. Jadi rollback itu membatalkan atau mengembalikan perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Rasanya bisa dilihat seperti ini. Oke, start transaction. Di sini saya akan mencoba mengupdate data di tabel pasien dengan cara mengubah nama pasien. Ya, contoh nih Niken ya. Niken, saya akan namanya itu Niken, yang saya ubah menjadi Wati, dimana di pasiennya dengan ke 1003 ya. Oke. Nah, ini saya ketikkan rollback, terus commit. Select. Oke, langsung kita panggil transaksi 3 ya, rutin dengan routine name-nya transaksi 3. Oh maaf, nah ini memang tidak terjadi apa-apa ya. Jadi kan tadi saya merubahnya Wati ya, ini kan ini jadi Wati, tapi tetap tidak bisa dikarenakan ada perintah rollback ya. Kalau ingin mengubah atau mengubah namanya
tidak perlu diberi perintah rollback. Jadi contoh seperti ini ya, rollbacknya saya hapus. Oke, saya call lagi transaksi 3 nya. Nah, udah ganti ya, mati ya. Jadi bisa dilihat perbedaannya. Oke, yang kedua adalah rollbacknya itu seperti ini. Ini saya buat lagi routingnya dengan 3, 4. Oke, bikin start. Ini saya refresh dulu buat memastikan sebelum dilakukan perintah lagi. Saya akan menambahkan data tabel pasien dengan pasien. Saya beri perintah rollback date pasien. Oke, di sini saya akan melakukan 2 kali perubahan ya. Yang pertama menambahkan data ke tabel pasien ya. Datanya ini nilainya perlunya ID pasiennya 110, nama pasiennya Bambang, alamat pasiennya ini, jenis kelaminnya laki-laki. Saya beri perintah rollback, terus lalu lakukan perubahan lagi update pasien ya, di mana tabel pasiennya kolom pasiennya ini Arlida, yang mana ID pasiennya 105. Jadi ini nanti yang Marini ya, saya ganti Arlida. Oke, saya lihat nanti perbedaannya. Transaksi 4. Oke, langsung saja saya call transaksi 4-nya. Oke. Di sini bisa dilihat ya perbedaannya ya.
saya refresh dulu. Oke. Oke. Di transaksi 4, di routine name transaksi 4 ini, di sini kan saya lakukan perubahan 2 kali ya, yang mana menambahkan data pasien ini di tabel pasien ini yang nilainya 110, nama pasiennya Bambang dan itu, terus mengupdate lagi ya nama pasien di tabel pasien yang bernama Arlida, menggantinya menjadi Arlida, di mana ID pasiennya 105. Tadi kan 105 kan namanya Marini ya. Oke. Nah, ini sudah berganti menjadi Arlida. Nah, di sini nih fungsi rollback ini ya. Membatalkan dan mengalihkan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi ya. Oke. Jadi bisa dilihat dikarenakan perbedaan perintah ya dari dua perubahan di sini. Nah, ini mengapa yang berubah hanya yang ini, yang Alita, dikarenakan terdapat perintah commit ini tadi. Oke. Jadi menggagalkan ya. Jadi itu. Jadi yang di sini yang terjadi perubahan yaitu update itu hanya mengubah nama pasien aja, di mana ID pasiennya 105. Jadi ini Bambang ini nggak masuk ya. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin bisa seperti ini ya, biar mungkin bisa masuk ya. Tetap ya nggak bisa ya. Oke. Itu intinya itu rollback itu membatalkan atau mengembalikan satu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Itu ya. Terus untuk routing name yang kelima, saya akan beri nama transaksi 5. Maaf, sudah ada sebelumnya. Karena kan saya sudah melakukan latihan terlebih dahulu sebelum tag video ini berlangsung ya. Nah, di sini perintah ke selanjutnya adalah checkpoint ya. Nah, sini itu checkpoint itu tidak seperti apa perintah commit atau rollback yang mana benar-benar ditulis sesuai perintah tersebut. Tapi checkpoint di sini kalau di MySQL ini ditulisnya checkpoint ya. Jadi mungkin beda sendiri. Dalam mengetikkan sintaks-sintaks seperti ini jangan sampai ya keliru ya. Jadi kalau tipenya char ya diberi tanda petik 1, jangan sampai lupa pemisahannya ini tiap-tiap tipe datanya, karena kalau salah sedikit kayak kurang tanda petik 1, kurang tanda koma, kurang tanda titik koma, nanti akan gagal untuk sintaksnya. Terkadang saya juga seperti itu sih.
jadi kurang teliti ya. Nah, ini berapa penambahan yang pertama ini saya beri save point dan yang ini saya beri rollback ya, nanti bisa dilihat perbedaannya ya. Langsung saya beri perintah commit. Oke, klik go, kita menuju SQL, kita panggil ya. Saya akan memanggil yang transaksi 5 tadi. Nah, sebelumnya ini ya data pasiennya. Tuh, oke, ini ya. Nah, ini. Nah, untuk menambahnya itu hanya Hanif dan Tina. Nah, kenapa hanya Hanif dan Tina? Untuk menambahnya ini kan saya jelaskan. Seperti ini. Ini kan. Nah, perbedaannya hanya pada di rollback ya. Jadi maaf. Apa yang menambah datanya hanya Hanif dan Tina. Sedangkan yang Lutfi tidak dikarenakan pemberian perintah rollback nih ya. Jadi awal gen start transaction di parameternya itu penambahan data pasien ini Hanif di save point 1, terus penambahan data pasien Lutfi tetapi diberikan perintah rollback ya. Jadi ini menggagalkan seperti yang saya bilang tadi ya, membatalkan. Jadi nggak jadi pemberian data Lutfi ini. Kembali ke sini terus ke pemberian data ketiga yaitu Tina, terus di commit. Jadi kenapa yang masuk hanya 2? Jadi itu ya yang bisa saya jelaskan. Oke. Yang ke selanjutnya adalah trigger ya. Ini seperti yang saya bilang tadi, ada penambahan tabel obat dan transaksi obat. Nah, sudah saya lakukan sebelum penjelasan commit, rollback dan saya cek poinnya. Nah, ini sudah seperti ini. Saya jangan lupa disematkan reference key-nya. Oke, kita langsung ke desainnya ya.
itu memberikan relasi atau relationship ya. Oke, saya beri relasinya ini ID pasien, berhentinya di pasien, lompat-lompat ya. Terus dirobat di IG-nya, primary IG-nya di sini, dan ini foreign IG-nya. Ya, kan loncat terus. Saya kurang paham ini. Oke, saya simpan. Ini ke trigger ya. Ini saya mau buat trigger. Trigger namanya itu tanggal dijual. Nah, ini tabelnya transaksi obat, timenya itu after ya, after insert. Oke, jadi bisa dilihat seperti di panduan seperti ini. Nah, di sini jelaskan ya, contoh kasus. Nah, ini belum saya berikan datanya dulu nih, obatnya. Bentar, saya tambahkan dulu. Insert untuk obat, ID obat ya. Oke, terus kode obat, nama obat, siapa lagi tadi? Nama obat, harga, dan stok ya. Value-nya saya buat seperti ini. Berhubung tadi tipe datanya varchar ya, jangan lupa diberi tanda petik. Nama obatnya seperti di sini, amikacillin ya. Amikacillin, harganya 25.000, stoknya 35, seperti itu. Ini saya kopas, ini saya tambahkan 4 data sekaligus ya, 2 paracetamol, sekarang 20 stoknya. Tiga amoxicillin, harganya 15.000, stoknya 15. Oke, ini betadine ya,
4 berapa nih, kita 7.000, stoknya 10 juga, saya tambah lagi dah biar 5 ya. Oke, obatnya apa biasanya? Panadol 6.000. Oke, seperti ini sudah masuk ya data obatnya ya. Oke, nah di sini saya akan membuat trigger yang mana nanti akan berkaitan ya antara tabel obat dan tabel transaksi obat. Oke, jadi seperti kasus seperti ini, misalnya pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah. Ketika tabel transaksi obat, maka ketika tabel transaksi obat ada atribut jumlah dimasukkan data. Jadi waktu memasukkan data atau insert data ke tabel transaksi obat itu nanti akan mengurangi jumlah stok obat di tabel obat ya. Jadi seperti ini ya. Oke. Nah, jadi bisa dilihat bagaimana contoh parameternya itu seperti ini. Set stok dikurangi jumlah. Nah, ini mana yang gantian? Unknown kalau jumlah new. Oh maaf, ini transaksi open nih. Nah di sini nih. Nah oke. Jadi triggernya sudah ya. Nah, jadi saya akan contohkan seperti ini. Oke. Insert. Ini penambahan data tabel transaksi obatnya. Transaksi ID pasien, ID obat, jumlah, total harga, value-nya. Nah ini di sini saya isi 0, bisa juga di sini 0 ya untuk ID transaksinya, primary key di tabel transaksi obat. Terus ID pasiennya coba ya. ID pasiennya ini Arlida katakan ya 105. 105 terus ingin membeli obat, katakan amoxicillin ya. Ini obatnya 513 ya. Yang mana jumlahnya katakan dia membeli 5 berarti total harganya berapa ini? Amoxicillin 15.000, 5 75.000 ya. Terus saya tentukan lagi nih. Satu kosong berapa tadi? Coba Tina ya, katakan Tina membeli obat. Terus ini 515 beli Panadol dia. Panadol di 3 jumlahnya kayaknya berapa itu? 6.000 ya, berarti 18.000 ya.
Oke, kita eksekusi. Oh, total harga infield list unknown kolom. Oh, benar. Berarti untuk total harga tidak ada kemungkinannya. Oh, kan. Jadinya salah nih. Nah, ini kan. Nah, ya. Oke, udah terkoreksi. Kita eksekusi. Oke ya. Jadi lihat ya transaksi obat. Nah, ini ID transaksi 1 ya, ID pasiennya 105 membeli ID obat 513 yaitu amoxicillin ya. Nah, ini kan jadi lihat nih. Ini jumlahnya 5 ya, belinya 5. Terus yang ID pasien membeli ID obat 515 bagi 3. Maaf, jumlahnya 3 ya. Berarti yang 513 nanti berkurang 5 dan 515 berkurang 3. Oke. Jadi totalnya berapa ini? Nah, ini berarti seharusnya kurang 10 jadi 10 ya. Udah dibeli 5 dan ini menjadi 5 ya karena dibeli 3 ya. Oke. Saya refresh. Nah, sesuai ya. Jadi itu. Fungsi trigger itu adalah perintah yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Yang mana perintahnya seperti memasukkan info insert, terus perubahan, update, dan penghapusan delete. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan di video part pertama ini. Saya akan melanjutkan lagi di video part kedua tentang praktikum basis data terdistribusi ya, atau replikasi. Jadi, replikasi ya. Tuh. Oke, demikian yang saya bisa sampaikan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.